Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Cirebon. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Darul Quran, pondok-pondok pesantren Salafiyah, menghadirkan kegiatan belajar mengajar dan juga dakwah. Untuk itu, kami memohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ada, tapi kalau belum gilirannya, ya tidak berangkat. Nah, itulah namanya rahasia panggilan Allah ya. Ya kalau ingin cepat berangkat, ada namanya Haji Plus. Haji Plus juga nunggu gitu ya. Kalau 200 juta itu nunggu gitu. Kalau 300-400 baru bisa berangkat langsung. Itu namanya Haji Plus. Kenapa disebut plus? Itu karena istimewa ya. Tempatnya istimewa, kapalnya istimewa, kemudian hotelnya istimewa, itulah. Kemudian ibadahnya juga istimewa gitu ya kalau plus itu. Apalagi Furoda, panggilan dari Arab Saudi. Nah, ini luar biasa. Maka orang-orang Indonesia itu ya dalam melaksanakan ibadah haji itu caranya berbagai macam. Tetapi semua itu adalah panggilan Allah, harus diniati betul-betul. Itu untuk menyempurnakan daripada rukun Islam. Atimul hajja lillah, atimul hajja wal umrah lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah lillah, karena Allah. Nah, inilah kenapa di situ ada bahasa lillah gitu ya. Ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau ini atimul hajja wal umrah lillah. Ini perlu diingatkan bahwa ibadah haji, ibadah umrah itu rawan riya gitu ya. Bagaimana tidak riya? Diubring-imbring pakai gendring gitu ya, dijemput. Nah, maka hati-hati, harus lillah gitu ya, harus karena Allah. Umrah pun karena Allah, ibadah haji pun karena Allah. Karena barang siapa yang ibadah hajinya karena Allah, umrahnya karena Allah, maka ganjarannya tidak ada lain. Apa itu? Illal jannah, kecuali masuk surga tanpa hisab. Nah, inilah ganjaran yang paling terbesar bagi orang-orang yang haji, umroh, adalah masuk surga tanpa hijab, tanpa hisab. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, bahwa ibadah haji itu adalah ibadah istimewa, panggilan orang-orang yang khusus yang dipanggil itu ya. Karena ibadah haji itu kan istimewanya tempatnya khusus, waktunya khusus, duitnya juga khusus. Khusus duitnya juga, nggak sembarangan. Oleh karena itu orang-orang yang tidak sempat haji karena faktor umur, saya ini kalau mau daftar haji juga umurnya sudah 60 tahun. Sekarang jedanya nuntunya 30 tahun. Berarti 90 tahun baru bisa naik haji. Ya nggak apa-apa kalau sabar mendaftar aja gitu ya. Atau yang 300 juta daftar haji khusus. Nggak apa-apa kalau ada uang. Karena itu kewajiban gitu ya. Kewajiban rukun Islam, penyempurnaan. Maka saya tekankan kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada ya. Kalau ada orang nggak mau naik haji, padahal mobil punya, sawah ada, usaha ada, dia ngomongnya nggak punya uang saja, maka yang demikian itu dikhawatirkan matinya Yahudi atau Nasrani. Ya, manistato'a, barang siapa yang sudah dimampukan oleh Allah, tapi dia tidak ada niat untuk pergi haji, tidak mau daftar haji,
falyamut yahudiyan aw nasraniyan, maka orang itu matinya Yahudi atau Nasrani. Kenapa? Karena orang Yahudi Nasrani itu orang paling benci sama orang umroh, sama orang haji itu paling benci. Kenapa? Karena haji umroh itu syiar Islam tingkat internasional. Ya, orang non muslim tuh sangat ketakutan kalau sudah lihat orang haji itu. Karena membuktikan bahwa agama yang benar, agama yang real, yang sesuai dengan kitab suci, ya Al-Quran itu ya. Ada kitab suci, ada tanah suci gitu loh. Di dalam Al-Quran disebutkan inna awwala baiti wudi'a linasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan wa rahmatan lil alamin, bahwa tempat ibadah yang pertama kali dibuat itu adalah Baitullah. Ya ada Al-Qur'annya ini. Oh ini Baitullah tuh. Kenapa disebut Baitullah? Di situ ada Ka'bah. Fihi ayatun. Di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Di situ ada makom Ibrahim. Di situ ada Hajar Aswad. Di situ ada Hijr Ismail, membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran itu benar adanya. Kalau kitab suci Al-Quran kan cuma dibaca, ditafsiri, dibuktikan ya ada gitu loh. Kanjeng Nabi Muhammad terima wahyu di gua Sur, di gua Nur, ada guanya, ada di gua itu ya. Orang-orang pada ziarah ke sana itu, masya Allah panjang banget itu, ada 3 kilo itu ya. Saya juga waktu ke sana tuh nggak mampu, sampai separoh baru turun lagi. Nanti bisa ke sana lagi dengan tenaga yang fit gitu ya. Jadi kitab suci Al-Quran dibuktikan dengan tanah suci itu loh ya. Di sana juga ada Masjid Qiblatain. Di sana juga ada Masjid Kuba gitu ya. Kemudian di sana juga ada Taif. Bagaimana sejarahnya Taif? Rasulullah pada waktu itu mau hijrah ke daerah Saqif. Kemudian dilempari batu oleh orang-orang kafir ya. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kemudian Rasulullah diberi rungkai kurma oleh orang Yahudi namanya adas. Maka di Taif itu ada masjid yang namanya adas itu ya, sahabat adas. Itu cerita seperti itu ada di sana, itu dibuktikan ya. Orang-orang yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, itu sebenarnya harus yakin, imannya harus kuat. Kenapa? Karena dibuktikan gitu loh. Kita setiap hari sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Begitu haji, begitu umroh, ya iki Ka'bah iki ya Allah. Setiap hari sholat menghadap Ka'bah, iki Ka'bah iki bisa dipegang itu loh. Bisa dipegang, oh ini Ka'bahnya yang setiap hari kita sholat menghadap Ka'bah. Jadi ada kitab suci, ada tanah suci. Oleh karena itu orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah, baik itu haji atau umroh, seharusnya imannya sudah kuat. Kenapa? Karena sudah ainul yakin, sudah nyata, ada kelihatan mata gitu loh ya. Contoh seperti orang, kamu percaya nggak di Jakarta ada Monas? Percaya. Dari mana percayanya? Itu digambar, ada di TV, lihat di TV gitu ya. Tapi masih belum ainul yakin kalau belum ke Jakarta. Begitu datang ke Jakarta, oh ada itu Monas, sampai naik ke atas, sampai dipegang itu emasnya. Oh ini emasnya nih. Nah itu namanya ainul yakin, kelihatan mata, sudah ainul yakin ya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna gitu ya, ilmal yakin. Kamu tidak percaya dengan akhirat, nanti ketemu di akhirat ada ilmu yakin gitu ya.
Jadi orang-orang yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, harusnya lebih kuat imannya, sholatnya lebih rajin, sodakohnya lebih rajin. Kenapa? Karena akhirat itu nyata nanti. Ya, kitab suci menjelaskan akhirat, surga neraka ada nanti, surga neraka di akhirat nanti. Menjelaskan Ka'bah, menjelaskan Gua Hiro, Gua Sur juga ada. La dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu. Walillahi, lan untuk Allah, 'alan nasi wajib bagi manusia, hijjul baiti, pergi haji. Ing baitullah man sapa wong istata'a kang kuasa sapa man